Ini penampakan rumah dari depannya. Sudah lama terbengkalai, tidak terurus. Mungkin gue bisa menemukan sesuatu di dalam sini. Cuman ini yang lebih parah lagi, ini gue ditampakin asli. Sosoknya keluar ya. Sosoknya itu seperti Gondorwo ya. Kalau gue bilang sih Gondorwo ya. Cuman gue nggak tahu apa dia itu kuntilanak lagi ngadep belakang. Soalnya hitam semua bang. Bentuknya gini, pundak begini, ngintip bang. Set. Oh gitu. Begitu Set, bang. merinding gue bang. Ngintip lagi. Aku di sini. Aku di sini. Main yuk dengan aku. Obat tentang sumpah demi Allah, demi apapun. Tuh kan bener apa? Anjrit. Goblok, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ibnu Fitro Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Masih sama seperti video sebelumnya, gue sudah menghadirkan narasumber yang akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang nonton video ini, yang belum subscribe, langsung aja subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal video-video terbaru Timur Misteri. Nggak berlama-lama lagi, seperti janji gue tadi, langsung aja nih kita berkenalan sama cowok tampan yang ada di samping gue. Yang nantinya akan bercerita pengalamannya waktu melakukan eksplorasi nih di salah satu rumah yang konon katanya rumah itu angker. Dan narasumber gue ini nggak percaya nih sama sosok-sosok makhluk-makhluk halus. Hingga akhirnya ditemuin lah di eksplorasi pada saat itu. Untuk lebih jelasnya, kita berkenalan sekaligus kita minta ceritanya nih. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang Dev ya? Iya, Bang Dev. Kesibukan apa nih Bang? Kesibukan saat ini ya eksplor aja eksplor. Eksplorasi ya. Oke teman-teman semua, narasumber gua kali ini Bang Dev dari Beda Mistik Bang ya? Beda Lu mistis. juga punya channel YouTube kan Bang? Alhamdulillah punya. Apa Bang? Bisa dijelasin nggak Bang channel YouTube-nya Bang? Channel YouTube gua adalah Beda Mistis. Dia tuh untuk ekspor. Temanya eksplorasi Bang ya? Temanya ekspor. Jadi lu tuh nyari-nyari bangunan-bangunan angker buat dieksplorasi. Benar. Nah, lu bikin channel eksplorasi nih Bang. Lebih ke apa sih Bang? Maksudnya maksud lu itu apa sih? Mau apa gitu? Karena awalnya gue nggak percaya Nggak percaya sama hal-hal gaib. sama penampakan-penampakan yang gue lihat di YouTube itu. Oh. Awalnya gue nggak percaya. Dan makanya gue coba terjun sendiri ke rumah-rumah angker. Dan ada juga sih, sialnya juga sih ada. Oh ada sial. Iya. Oke, tahan dulu Bang ya. Tahan dulu Bang. Nah, buat teman-teman semua nih, Bang Dev ini punya channel YouTube Beda Mistis. Dan untuk teman-teman semua yang mempunyai rekomendasi tempat angker atau tempat-tempat yang mempunyai story-storynya Bang ya. Iya. Kayak bisa bilang dokumenter juga lah ya. Video-video dokumenter ya. Iya bisa. Bisa ya. Jadi teman-teman bisa tinggalin di kolom komentar kalau punya tempat-tempat untuk Bang Dev explore nih. Langsung aja komen di kolom komentar. Oke Bang Dev, di kesempatan hari ini lu mau bercerita pengalaman lu waktu explore. Iya, baru yang kemarin nih. Oh baru kemarin, belum lama ya? Baru kemarin saya upload. Live kemarin. Baru live kemarin. Iya. Nah buat teman-teman semua, intip juga nih buat teman-teman yang belum paham sama ceritanya Bang Dev yang nanti diceritakan, teman-teman bisa intip videonya di sini. Oke. Nah, di explore itu ngalamin apa Bang? Pertama kita mencium bau-bau aneh. Bau-bau aneh itu kayak bau-bau kentang gosong lah. Oke. Nah, habis itu setelah nggak lama kemudian baru kita ditemuin itu.
Oh, sama sosok nampak itu gitu? nampak Nampak? dia Oh, di gitu. Oke bang, tahan bang. Penasaran kan? Oke teman-teman semua, simak terus video ini karena sudah gue rangkum dalam segmen Kong Kumis, Kongko Kupas. Buat teman-teman semua yang mempunyai pengalaman misteri, baik itu pendakian gunung, urban legend, atau lainnya yang berbau misteri, dan mau ceritanya diangkat seperti Bang Dev ini, teman-teman bisa DM di Instagram kami, Timur Misteri, atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Nanti linknya ada di kolom deskripsi. Oke Bang Dev, lu udah siap Bang? Alhamdulillah udah siap. Siapkan posisi terbaik kalian, karena kita akan masuk ceritanya. Oke, perkenalkan nama gue Devri dari channel Benda Mistis. Sungguh senangnya sekali gue bisa diundang di Timur Misteri. Sama-sama Bang Dev. Iya, untuk bercerita tentang pengalaman eksplor gue. Yang mungkin kalian juga nggak percaya ya, kalau gue sendiri nemuin yang namanya kepala. Entah itu kepala apa itu, yang jelas itu serem banget itu pokoknya. Jadi awal mula ya, gue mengeksplor tempat itu katanya itu rumah Belanda. Kata warga sekitar tuh rumah Belanda. Sampai gue tanya temen gue yang namanya Bang Ijal, ya, rumah itu udah lama kosong. Nah, oke lah, gue penasaran lah. Gue cek dulu kan ke lokasi. Waktu itu gue pulang kerja sih. Oh jadi kalau explore itu kita survei dulu Bang? Survei dulu. Gue pulang di kerja kan. siang harinya? Siang hari, kita foto-foto dulu kan lokasinya. Kita foto-foto, ini rumahnya nih. Oh boleh juga, termalam kita berangkat. Malam itu berangkat. Ada rasa deg-degan juga tuh sebelum gue berangkat. Pagernya itu tinggi banget. Oh, akses masuknya? Akses masuknya susah banget itu. Ada kira-kira hampir 2,5 meter. Oh iya tinggi. Pas gue malam itu nyampe sono, gue cek, lu bisa nggak? Pertama sama co-host gue namanya Bang Bolot itu, dia tuh awalnya mau nemenin gue ke dalam. Karena dia juga badannya agak kurang ini, jadi dia nggak bisa. Nggak mendukung lah. Nggak mendukung ya. Jadi dia nggak bisa untuk ikut gue masuk. Akhirnya gue paksain lah. Udah diiklanin juga itu. Sayang kan kalau misalnya nggak ekspor, ya tanggung jawab lah ya. Nonton pada nungguin gitu kan. Ya udahlah, gue paksain lah. Gue sendiri bodo amat. Masuk sendiri tuh? Masuk sendiri. Dicincek lah sama Bang Bolot. Dicincek, tahu cincek? Oh naik ke sini. Iya. Nah pas di kita itu sempat jatuh Bang. Oh awal nih? Awal dari masuk itu kita sempat jatuh. Kita megangan apa tuh namanya, kalau misalkan pagar kan ada duri-duri itu di atas itu apa sih? Ya kayak teralis besi gitu ya? Besi-besi gitulah. Kita pegang, set. Mau turun bawah, patah. Tapi Bang udah di dalam? Udah menusuk ke dalam. Patah ke dalam. Tek. Wah, tanda apa ini? Berpikir positif terus kita. Berpikir positif, semoga nggak ada apa-apa gitu kan. Semoga kita di dalam nggak apa-apa. Karena gue yakin banget nih, kalau misalkan gue kenapa-napa di dalam, kru gue nggak bakal bisa nolongin. Karena akses masuknya susah. Sambil berdoa dalam hati, gue coba dah. Langsung gue nyalain handphone, gue opening di situ live. Abis itu kan abis hujan tuh ya. Sore hari abis hujan. Jalanannya ke sono rumputnya gede-gede, tinggi-tinggi, ada segini-segini. Yang gue takutin juga situ bukan hantunya sih. Takut ada ular. Iya, binatang Bang. Binatang yang gitu. Takut ada ular atau ya karena rumah-rumah nggak dihuni ya. Iya. Oke. Kita sambil ngeliatin jalan, untung ada lighting ya kan, kita bisa kelihatan tuh. Mana jalanan aman, mana jalanan enggak ya. Kita ngecek-ngecekin. Setelah gua sampai di ibaratnya terasnya lah, teras rumahnya itu.
Itu gue belum cium apa-apa sih, belum merasa apa-apa. Cuma ada rasa deg-degan aja, deg-deg. Ah, ini mah biasa dalam hati gue. Tempat lain juga begini, ya kan? Ya udah, setelah gue masuk 3 langkah, oke, mulai. Wah, merinding. Sudah nyampe, kita eksplor di ruangan pertama ke kiri. Wah, ternyata emang jendelanya udah kagak ada. Jendelanya itu kayaknya habis di kusen-kusennya itu kayaknya dicopot-copotin deh, itu kurang tahu apa maling di situ atau kabel-kabel juga kita lihat nggak ada, mungkin maling lah ke situ lah. Ke ruangan pertama, wah kayak gini, cuman debu doang kita ngeliat di lantai. Kita jalan lagi ke ruangan kedua, ketiga, yang paling deg-degan lagi kita di ruangan dapur, Bang. Pas kita mau masuk ke ruangan dapur itu ada suara jedar, kaget Bang kita. Kita kira itu apaan? Mungkin karena itu kan rumahnya itu berada di pinggiran tol kan, samping tol. Iya. Kita kira takutnya ada kecelakaan di tolnya itu. Cuman tuh suara emang gede banget, dentuman gitu, Bang. Kayak dentuman. Nah, pas kita cek nyariin asal suaranya itu tuh di mana, kita nggak nemu apa-apa. Itu kita dengar suara dentuman itu hampir 2 kali. Pertama di pas kita mau keluar, habis itu pas kita masuk ke dapur. Dan yang paling ekstrimnya lagi itu berada di belakang toilet. Jadi pas kita keluar dapur, keluar itu kan halaman, kayak halaman belakang itu udah pohon-pohon, udah bala banget itu, pohon-pohon apaan aja tuh ada. Habis itu kita lihat ke kanan ada ruangan seperti toilet. Nah di situ tuh eksistensinya mulai terasa ada tuh. Aneh merasa mual, sampai mau muntah-muntah, wah udah nggak enak di situ. Pas kelar di situ, aneh nggak kuat di sini deh. Pindah gua ke tempat lain. Nah kita keluar, nemuin lagi ruangan Bang, ternyata di luar. Kita ruangan masih tertutup tuh pintu. Tapi terpisah sama rumah. Terpisah dari rumah. Kita tutup tuh pintunya, kita dorong. Wah, masya Allah Bang. Bener dah. Kita lihat itu atap udah ambruk. Terus di bawah tuh kita kulik-kulik tuh ada kayak foto-foto gitu, kayak album foto. Oh iya. Kita kulik, bener nggak sih ini rumah Belanda? Buka lembar demi lembar. Kayak orang Indonesia, tapi mungkin kayak orang Indonesia ya. Cuman kita nggak tahu juga itu. Karena fotonya itu udah burem. Nah, situ kita merasa tambah merinding lagi. Itu berasa kayak sekeliling gue itu ada yang ngeliatin. Oke. Kayak ada yang mantau. Kita lagi buka-buka album. Berasa tuh kayak di kiri kanan belakang ada yang mantau. Mungkin gue rasa ini penunggu sini nggak seneng kali misalkan untuk dikuak. Ya. Iya. Kalau sejarahnya rumah itu. Iya, karena gue buka-buka cari tahu lah. Cari tahu, iya makanya. Mungkin penunggu sini mungkin itu kali. Nggak seneng ya. Nggak seneng. Gua tutup album itu, gua keluar, gua didengerin lagi. Kayak suara botol jatuh atau apa gitu. Ting. Tadi gua ke situ nggak ada apa-apa, nggak ada suara, nggak ada eksistensi. Cuman gua ngerasain ada yang mantau gua. Tapi kenapa pas gua keluar, suara itu ada. Makin kepo kan. Gue tengok lagi, wah gak ada apa-apa. Dalam hati kesalnya itu gue jauh-jauh ke situ, capek-capek tapi nggak dapet apa-apa. Oke. Ya, gue tantang lah di situ Bang. Apalah kuntilanak segala macam lah untuk hadir di situ. Oke. Dan habis itu punya ide. Gue kan bawa kayak cahaya senter itu yang warnanya kuning. Yang apa sih kalau misalnya itu ya, yang bisa diganti-ganti gitu Bang. Bisa diganti-ganti ya, buat tembus kabut ya. Gue iseng deh tuh, gue ganti. Oke. Gue ganti, kali gitu kan. Gue ganti, suasananya lu bakal lebih beda. Pas gue ganti, bener Bang, suasananya emang agak beda gitu kan. Gue ekspor ulang pakai senter kuning itu. Pas nyampe kamar mandi lagi tuh, yang dapur yang gue ceritain.
situ lagi. Entah kenapa gue tuh pandangan gue selalu mau nengok belakang. Gue lagi pegang kamera, pengen nengok belakang. Kenapa? Suara-suara bang. Banyaknya dari belakang. Dari belakang gue. Tapi di dalam kamera kagak ada yang muncul bang. Iya. Di situ sempat gue kesel kan. Lu kalau berani muncul. Jangan dari belakang, jangan suara-suara. Ya. Gue ngomong gitu dah. Gue mau keluar. Itu gue duduk dulu tuh di inian. Duduk dulu di jendela depan tuh, kayak kan teras itu ada jendela, duduk situ. Gue ngaso lah, napas dulu sambil bakar rokok. Gue giniin, ayo kalau mau muncul. Masih nantang nih. Masih nantang. Kalau mau muncul sambil gue kamera gue kelilingin ke inian, ke sekitar dalam rumah itu. Tercium lah bau. Setelah abang nantang gitu. Iya. Tercium lah bau kentang rebus. Dan setelah gua tantang begitu, tercium, merinding lah. Di situ gua udah nggak konsen bang, jujur aja gua nggak konsen. Tantangan lu diterima ini bang. Mungkin tantangan gue diterima sama tuh penunggu makhluk tersebut. Iya. Gua keluar dah tuh dari rumah. Iya. Iya. Gua keluar, gua sorotin ke sisi ke situ ada pohon mangga. Di sebelah kiri juga ada pohon asem. Dan katanya sih, kata orang-orang, di pohon asem di situ banyak penunggunya. Gue mau nggak mau tahu, gue harus dapat. Udah tekad begitu kan? Ambisi lah ya. Ambisi gue udah begitu. Nah, gue masuk perjalanan langkah itu masih bau ini ya. Masih ada baunya? Masih ada. Nah, pas gue mau masuk lagi, kamera yang gue sorot dari kiri ke kanan, di situ gue tengok ke kiri, itu bang, bener-bener bang, nyata banget bang, nyata di mana itu gue nggak pernah ngalamin seperti itu. Setelah yang di video gue yang di BKT, gue buat kentang, sumpah demi Allah, demi apapun. Tuh kan bener apa? Anjrit, goblok, tolong. Cuman ini yang lebih parah lagi, ini gue ditampakin asli. Sosoknya keluar ya. Sosoknya itu seperti Gondorwo ya. Kalau gue bilang sih Gondorwo ya. Cuman gue nggak tahu apa dia itu kuntilanak lagi nggak ada belakang. Soalnya hitam semua bang. Bentuknya gini, pundak begini, ngintip bang. Set. Oh gitu. Begitu Set, bang. Ngintip bang. Gue nengok bang. Oh jadi ini posisinya mah lu nggak lagi nyenter dia? Nggak nyenter dia. Hanya mata lu aja yang usil ke. Mata gue usil ke kiri. Iya. Jendela nih begini nih ya. Ngintip. Sit. Gua kaget. Udah gua nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kata-kata gua udah bener dah. Kata-kata gua udah macem dah. Sampai ya maaf tuh, mungkin kalau netizen lihat video gua, kenapa lu nggak nyebut bang pas ada gitu bang? Udah nggak kepikiran bang? Nggak kepikiran, sumpah demi Allah gua nggak kepikiran. Tuh udah panik gua. Dengkul gua lemes. Lemes bang. Udah gitu kru gua pada parah. Gua lagi ekspor, dia lagi pada ngopi. Lu minta bantuan ya? Minta bantuan lah. Cuman lu tahu sendiri kan, kalau kita kan lagi nge-live, itu paling ada jarak ya lah. Tolong gitu kan. Ya, sampai di itu kan delay ada delaynya kan. Alhamdulillah temen gue peka langsung cabut. Cuman gue sedikit keselnya itu bang. Agak lambat lah ya. Agak lambat. Akhirnya Bang Bolot tuh kawas gue tuh nyampe lah ke situ. Dengan sosok itulah, sosok pahlawannya anjay. Sosok pahlawannya dia. Bro lu kenapa bro? Nanya kan. Lu nggak tahu dalam hati kayak gimana, makanya lu naik dalam hati gue. Udah gue mau keluar pegangin kamera gue. Di situ juga masih ada yang ngintai bang. Oh masih ngerasain? Masih ngerasain kita bang. Dia bilang kayak tau nggak, kita mau naik tuh kaki kita ada yang kayak dipegangin. Mau naik tuh pagar. Kita mau naik nih, udah pegangan nih apa namanya pagar. Kaki kita berat banget. Ada kali kita di situ mau naik pagar aja tuh 10 menitan bang.
Sulit ya. Sulit banget bang, karena aksesnya tinggi juga. Habis itu Panik juga ya. panik, kaki udah lemes. Habis itu habis turun hujan kan, kaki pada licin. Akhirnya gue kapok lah akhirnya di situ gue ngerasa kapok di situ. Makanya gue bikin itu judul begitu. Bang Dep kapok sih, emang jujur gue kapok di situ. Kapoknya ngapa? Lokasinya. Oh, untuk tempatnya aja. Tempatnya aja. Tapi buat explore masih mau berlanjut. Explore, alhamdulillah gue masih tetap lanjut. Dan sekarang Bang Dep udah percaya nih, kalau sosok itu udah nampak gitu. Kalau nampak itu ya gue percaya lah dia bisa nampakin, apalagi kalau misalkan ilmunya lebih tinggi. Karena ada yang apa sih? Kalau dibilang hantu atau makhluk-makhluk itu ada tingkatannya kan ya. Ada yang bisa nampakin diri, ada yang cuma bisa bau-bauan, Yang bisa suara ya. bisa suara. Itu ada tingkatan ilmunya kayak di sini lah. Kayak di dunia manusia tuh kan ada tingkatan ilmunya. Nah tergantung dia nih mau nampakin apa enggak, kayak gitu. Cuma mungkin karena gue sompral kali di situ ya. Makanya itu yang bisa nampakin muncul. Iya. Atas dasar panggilan Panggilan, Bang, ya? iya. Nah, buat teman-teman Timur Misteri nih, buat lebih detailnya lagi, lu semua bisa lihat nih videonya Bang Dev pada saat itu melakukan explore Bang ya. Bener. Di rumah Belanda itu. Dan di kondisi sekarang Bang Dev ini kapok. Kalau lu semua nih teman-teman Timur Misteri mau menantang Bang Dev, langsung nih lu intip channelnya Beda Mistis, lu berkomentar di situ. Emang ada gitu yang suka nantang itu? Hah? Ada yang suka nantang? Ya enggak, mungkin teman-teman penasaran gitu Bang. Penasaran, oke. Maksudnya setelah denger cerita lu ini, dia nge-review ke video lu itu kan, terus dia tahu lu kapok. Dia lebih menantang, lebih senang gitu kan menantang lu. Wah, iya. Emang lagi kebanyakan gitu. begitu bang. Kebanyakan apa namanya? Kita lagi nge-live itu kan ada kan chat-chatannya ya. Bang joget dong bang di sini bang. Usil ya. Usil. Iya. Kita gak turutin, kita nggak enak takut. Iya tuntutan bang ya. Tuntutan. Tapi itu semua lah buat berkat teman-teman semua kita bisa seperti ini bang. Iya Ya. benar. Nah oke bang, gua ada yang mau gue tanya-tanya nih bang dari explore lu itu nih. Dari aroma kentang dulu nih. Kentang gosong. Iya. Lu sebelumnya udah tahu gitu sama ketika ada aroma itu pasti ada sosok gitu. Gue dengar sih bang sebenarnya. Oh, sama ada. baca-baca artikel gue di Google. Kalau misalkan ada aroma misalkan kayak wewangian, itu yang muncul pasti antara kuntilanak sama sejenisnya lah. Nah kalau kentang ini? Kalau kentang ini yang gue baca dari artikel gue tuh kata si sosok ya mbahnya lah Gondorwo lah. Genderuwo. Iya Mbah Gundo. Nah lu bisa ngedeskripsiin nggak bang nih sosok yang lu lihat itu yang mempunyai aroma kentang itu? Dia genderuwo gitu? Gua rasa iya. Soalnya dari hitamnya itu kita lihat ya kayak rambutnya banyak. Oke. Tapi ada mukanya bang gitu? Mukanya berbentuk? Dibilang gelap. Bayangan tapi bergerak begitu? Bergerak bang. Itu makanya aneh. Itu kuntilanak yang ngadep belakang, lalu miring. Apa Gondorwo lagi ngintip? Itu dalam hati. Karena nggak ada wajahnya ya? Nggak ada wajahnya. Set, wah, kayak panik. Nah lu kan di situ nantang nih ya? Nantang. Setelah ditampakin kenapa lu takut bang? Nggak lu tantang balik gitu? Buset. Karena kan jujur. Maksudnya kan itu kan keusilan mata lu aja kan, tapi kamera nih nggak fokus ke sosok itu kan. Ada bayinya kan lu tantang. Nah nih orangnya nih yang kita cari kayak gitu bang. Karena jujur, gue tuh orang biasa. Maksudnya biasa? Gue nggak punya apa-apa. Oh maksudnya bener-bener normal, pure gitu? Pure. Gue cuma punya keberanian doang sama kepo. Oke. Iya. Jadi lu berani itu atas dasar keponya lu? Kepo, iya bener. Nah pas lu ditemuin itu gitu, apa terjawab kekepoan lu menurut lu gitu pribadi? Terjawab. Terjawab. Wah ada bener. Cuma kenapa nggak mau di kamera ya? Mungkin kalau di muncul kamera gue bisa tenar kali ya. Oke. Berarti masih ada kekepoan lagi nih yang masih belum ada terungkap. kekepoan lagi yang bakalan. Jadi lu berharap sosok-sosoknya nanti explore selanjutnya nampak di depan kamera? Kamera bener. Kalau misalkan di kamera gue bisa tenar nih. Oke, kita tantang Bang Dev nih buat teman-teman semua nih, bantu nih channelnya Beda Mistis, dan di situ kita serang Bang Dev buat terus menantang Bang ya. Terus menantang Iya, makhluk-makhluk tersebut. Ya kita menantang bukan berarti untuk sombong lah. sombong lah Bang ya, karena ya pembuktian lah. Semua ini lu adain gitu dari Beda Mistis itu ya untuk pembuktian aja lah, untuk membuktikan atas
penasaran gitu ya. Oh iya. Oke Bang Dev. Ada lagi Bang, mau tanya nih Bang. Sebelum lu ke situ, lu tahu nggak sih histori itu gitu? Lebih detailnya. Histori Rumah itu gitu. dari rumah itu, setahu gua dan dari cerita narasumber gua, asik gua pakai narasumber. Itu rumah katanya dulu bekas imigran Belanda katanya di situ. Makanya disebut rumah itu rumah Belanda. Oke. Cuman gua juga nggak fokus lah. Maksudnya simpang siur lah. Oke, Masih simpang siur. Iya, karena banyak versi juga. Versinya banyak di tempat itu. Katanya di situ juga bekas apa tuh? Di situ bekas gudang lah atau apalah. Nah, tapi pas lo ke situ gitu, lo tahu dari narasumber lo itu bangunan itu kosong udah lama, Bang? Dari kita mengukur rumahnya kosong itu dari debu. Debu lantainya ya. Dimana kalau kita masuk rumah kosong kita lihat debunya sudah tebal banget. Kita injak itu bekas. Pasti. Udah lama Bang. Lama. Puluhan tahun bisa dibilang. Puluhan tahun misalnya Pak. Dan apalagi kalau di situ kita lihat ada ya kayak udah pada daun-daun membusuk di situ. Iya. Ini barang-barang yang ada di dalam udah kelihatan banget Bang. Udah kelihatan kita, udah kelihatan. Udah mendominasi ya. Mungkin udah kayaknya 5 tahun 10 tahunan lah itulah. Kosong ya. Kosong. Soalnya debunya juga udah parah. Kayaknya juga itu tempat bekas sejarah juga sih Bang. Soalnya kita lihat kusen-kusennya udah pada hilang ya. Sama manusia-manusia usil lah ya. Usil iya. Tapi lu mau gak punya niat usil kan Bang? Wah alhamdulillah Bang. Kita kalau misalkan eksplor gitu ngeri Bang sebenarnya. Iya, niat kita buat explore ya. Karena itu kan kita juga bawa bukti Bang ya. Kita nge-live gitu kan. Kita kan jujur aja nih. Kalau nge-live gitu, kalau kita ngambil barang itu sama aja kita mencuri kan Bang? Iya betul. Nah satu lagi nih Bang yang mau gue tanyain Bang. Kan lu udah beberapa hari nih explore ke situ. Dampak-dampak dari sosok itu masih ada nggak sih sekarang? Yang lu rasain gitu? Paginya doang Bang. Oh paginya. Apa tuh? Bawaannya males. Males, udah kalau tidur, aduh kepala gue pusing Bang. Oh. Kayak orang masuk angin. Oke, berarti dampaknya nggak enak di badan itu? Badan nggak enak banget rasanya. Pada pegel. Bener sumpah, pada pegel. Tapi sekarang udah aman? Alhamdulillah, gue pas dia keluar, alhamdulillah kan Bang Kos gue kan sedikit dia bisa ngerti gitu kan. Di netralisir. Habis itu ya tinggal pegal-pegalnya doang lah itu. Berasa mungkin karena habis gue manjat tergagak kena ya. Dan gue juga pas manjat itu juga gue megang temboknya udah rapuh. Hampir mau jatuh lagi gitu. Gitu Bang. Oke, intinya masih siap explore ya? Alhamdulillah. Siap. Gue siap. Oke, masih butuh rekomendasi tempat? Banget. Oke, buat teman-teman semua yang mempunyai rekomendasi tempat angker bisa tinggalin di kolom komentar untuk Bang Dev melakukan eksplorasi. Bang Dev, terima kasih banyak lu udah mau bercerita di Timur Misteri. Nanti kalau lu punya cita-cita ekspor lagi, jangan lupa mampir-mampir lagi nih Bang. Pasti Bang. Oke, buat teman-teman semua, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya, gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitro Siddiq dari Timur Misteri. Dan gue Depri dari Bedah Mistis. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.